Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضات الله ووجه الكريم آمين. Yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Hidayah Capital Place. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan semua kesempitannya, dimudahkan semua kesulitannya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dihajikan dan diumrohkan di tahun ini oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan pasangan hidup yang salih dan salihah, dan wafat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Saudara, ini adalah bulan yang mulia. Dinamakan bulan suci Muharram karena memang betul-betul disucikan berulang kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesucian bulan ini Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah pada ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Ia menentukan di dalam satu tahun ada 12 bulan. Jadi angka 12 ini saudara, ketentuan dari Allah. Yang mau merubah angka, maka bisa berpotensi keluar dari ajaran agama Islam. Seperti aliran Bahaiyah. Aliran Bahaiyah ini menjadikan satu tahun 19 bulan. Satu bulan 19 hari, dan zakat menjadi 19%. Orang-orang Bahai yang banyak bisa kita temui di Jember, ya, di daerah Jember, Jawa Timur itu banyak aliran Bahai. Untuk lebih menarik daripada iseng buka TikTok, buka YouTube, tulis sholatnya orang Bahai. Nah, itu nanti Bapak akan melihat gerakan-gerakan yang cukup aneh, ya, yang sebagian kecil meniru gerakan sholat. Orang-orang Bahai ini bukan orang Islam. Ini agama yang completely different dengan agama Islam. Beda total. Kenapa? Ya karena bertentangan dengan ayat Al-Quran, salah satunya yang saya sampaikan tadi. Jadi angka 12 bulan ini memang sudah keputusan Rabbul Alamin yang punya alam semesta. Kaitannya dengan ibadah dan juga dengan sejarah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Ini istimewa ini. Bulan Muharram disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutamanya orang puasa setelah bulan Ramadan itu bukan di bulan Sya'ban, bukan di bulan Rajab, bukan di bulan Rabiul Tsani, bukan di bulan Jumadal Ula dan lain sebagainya, tapi di bulan Allah Muharram. Sesuatu menjadi mulia tergantung dengan sandingannya. Semisal kita disandingkan namanya dengan orang yang mulia, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan disandingkan sebagai budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap mulia. Kalau kita disandingkan, meskipun jabatan mulia, dengan nama orang hina. Contoh, Menteri Fir'aun. Nah, mau Pak? Mendingan jadi budak Rasulullah apa Menteri Fir'aun? Nah, otomatis budak Rasulullah.
Ini bulan sekarang nih disandingkan namanya langsung dengan yang menciptakannya. Yang menciptakan kita, anak istri kita. Yang menentukan bahwa Islam adalah agama kita. Menyandarkan bulan ini dengan namanya Syahrullahil Muharram. Bulan Muharram itu bulan Allah. Di bulan ini Nabi SAW berpuasa di tanggal 10. Disebabkan karena ketika Nabi masih hidup bertanya kepada orang Yahudi, kenapa kalian puasa? Maka mereka menjawab, hadzal yaumul ladzi najallahu fihi Musa wa bani Israil min Fir'aun. Ini adalah hari di mana Musa dan Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fanasumuhu, maka kami puasa di hari ini. Nabi menjawab, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami ini lebih berhak dan lebih layak untuk mengklaim Musa sebagai bagian dari dirinya melebihi kamu. Terus kata Nabi, kalau saya hidup di tahun depan maka saya puasa tanggal 9. Maka ada puasa Tasu'a. Dan fadilah puasa Muharram, Asyura adalah kita insya Allah dihapuskan 1 tahun dosa yang sudah berlalu. Dan kata para ulama, semisal An-Nawawi, Ibnu Hajar, kita disunahkan puasa 9, 10, 11. Kenapa? Karena takut salah tanggal. Kemarin penentuan awal bulan Muharram berbeda pemerintah dengan beberapa ormas Islam, bahkan sebagian dari kalangan Nahdliyin itu juga berbeda. Di Basmol, daerah Jakarta Barat tuh, dekat dengan Daan Mogot, pemerintah biasanya salah satu yang diambil pertimbangan di dalam ru'yah dan hisab adalah orang-orang dari Basmol, pesantren Al-Hidayah namanya, sama dengan nama masjid ini. Terus saya tanya, orang Basmol bagaimana? Kebagi 2 bib. Makanya kalau kita puasa 9, 10, 11 itu nggak mungkin lewat tanggal 10 Muharramnya. Kata para ulama, seutamanya kita puasa 9, 10, 11 ya, 3 hari kita nahan lapar. Ya insya Allah dosa kita tahun kemarin diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Naam. Muharram ini identiknya dengan hijrah. Dan ternyata orang-orang besar di alam semesta, bukan di dunia Pak, di alam semesta, ini semuanya hijrah. Hijrah batin iya, hijrah fisik juga iya. Nomor 1, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam orang kaya, bukan orang miskin. Tidak ada satupun di antara para nabi Pak, ketika diangkat jadi nabi dan rasul dalam keadaan minta-minta. Tidak satupun seorang nabi dan rasul diangkat oleh Allah melainkan posisinya min a'yani ummatihi, pasti di atas. Sudah mendapatkan kehormatan, sudah mendapatkan kepercayaan masyarakatnya, baru diangkat jadi nabi dan rasul. Nabi Nuh alaihissalam dalam kondisi yang kaya, banyak uang, harta benda, penghormatan masyarakat, bikin kapal, uangnya habis untuk membangun bahtera, dicaci maki bahkan oleh anak dan istri sendiri. Buat apa ngabisin uang, bangun bahtera, nggak ada gunanya itu, diraguin Pak, nggak guna. Lebih baik kita bangun rumah kita sendiri aja, bikin kendaraan untuk kita aja, nggak usah kita bangun bahtera. Tapi prinsip orang yang ngerti akhirat nggak sama dengan prinsip orang yang jadi budak dunia, itu nggak sama. Cara dia memandang sesuatu beda. Orang yang pandangannya akhirat menganggap harta dunia adalah sarana, sementara orang yang pandangannya adalah nafsu menganggap dunia adalah tujuan. Harta itu tujuan. Uang, mobil, tujuan. Kalau orang pandangannya akhirat, rumah, uang, mobil itu sarana, tujuannya akhirat. Maka akhirnya Allah turunkan hujan dari langit, Allah kucurkan air dari langit, dan Allah curahkan juga air dari dalam bumi. Sehingga akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kata Nabi Nuh, wahai kaumku yang beriman, masuk ke dalam perahu, insya Allah kita akan selamat
Karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Apa balasan Allah kepada Nabi Nuh? Balasan Allah kepada Nabi Nuh, tidak ada orang yang hidup di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh kan umurnya 1700 tahun, Pak. Itu saya ngambil angka yang paling panjang aja. Berdakwah 950 tahun, yang ikut cuma 200 orang. Plus binatang sepasang-sepasang. Istrinya nggak beriman, anaknya salah satunya nggak beriman, tapi hadiahnya luar biasa. Begitu istawa ala judi, di bukit judi itu berhenti, airnya surut, maka tidak ada manusia sampai Nabi Nuh wafat kecuali semuanya beriman pada Allah. Dan Allah jadikan keturunan Nabi Nuh alaihissalam 3 orang menjadi bapak dari suku-suku di seluruh dunia. Sam, bapaknya orang Arab. Ham, bapaknya orang Eropa. Yafith, bapaknya orang Afrika. Shallu ala Nabi Muhammad. Naam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Babilonia, Irak lahir. Kemudian dibakar, gak mempan, diusir, Pak. Membawa Siti Sarah dan sepupunya Nabi Lut terus pergi ke utara, ke arah Palestina. Puluhan ribu kilometer. Butuh harta, butuh uang. Dikorbankan semua karena Allah. Di Palestina paceklik pergi ke Mesir, diperintah sama Allah. Di Mesir 2 tahun, diberikan Siti Hajar, balik lagi ke Palestina. Punya anak Nabi Ismail, turun jauh, Pak, jauh turun. Sampai ke kota Mekah hanya untuk meninggalkan anak dan istrinya. Ditinggalkan karena Allah. Karena perintah Allah. Sampai akhirnya ada air Zam-Zam yang kita nikmati. Akhirnya ada syariat Sofa Marwah. Begitu Nabi Ibrahim selesai meninggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail, pergi ke Palestina ngurusi Siti Sarah, balik lagi, Pak, ke Mekah. Untuk bangun Ka'bah. Setelah bangun Ka'bah, nggak tulis nama. Bana hadzal mabna Ibrahim wa Ismail. Sesungguhnya yang mendirikan bangunan ini Ibrahim dan Ismail. Nggak perlu Nabi Ibrahim, pengakuan dari manusia. Kalimat pertama Bapak tahu yang keluar setelah batu terakhir diletakkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, tolong terima perjuangan kami ini. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Minta ampun sama Allah. Selesai ujian Nabi Ibrahim belum? Balik lagi ke Palestina. Dengar kalau kaum Nabi Lut, kaum sepupunya itu melakukan sesuatu kerusakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tempat buang kotoran dijadikan, mohon maaf, alat untuk bertransaksi jima. Na'udzubillah min dzalik. Sampai dalam Qisasul Anbiya Imam Ibnu Katsir itu dikatakan kebiasaan joroknya kaum Nabi Lut itu adalah mereka kumpul di satu tempat dan mereka berlomba-lomba buang angin. Jadi kalau kita kentut itu dianggap sebagai sebuah aib, mereka enggak. Dan sekarang sudah mulai begitu. Di universitas ternama di Indonesia sudah mulai begitu. Piala Dunia sudah mulai begitu. Ini harus dilawan. Dan di sini maknanya iman. Kalau kita kerja di sebuah perusahaan yang mendukung itu, wallahil azim, kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Iman kita seperti apa? Kalau bukan karena malaikat Jibril, Mikail, Israfil, itu Nabi Ibrahim sudah pergi, Pak, ke tempat Nabi Lut. Kata Jibril, Mikail, Israfil, fabasyarnaha bi Ishaq wa mi wara Ishaq Ya'qub. Kami datang ke sini, wahai Ibrahim, itu untuk memberikan kabar bahwa nanti kamu dapat anak lagi dari Sarah, namanya Ishak. Dari Ishak nanti kamu dapat cucu Nabi, namanya Yakub. Kalau urusan Lut, itu kamu nggak usah khawatir. Kami memang mampir ke sini, namanya cuma mampir. Tujuan kami sebenarnya adalah untuk menghabisi daripada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim dikasih hadiah apa, Pak? Pertama, beliau ini bapaknya para nabi. 2 jalur besar Nabi, Bani Israel, mulai dari Yakub, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub sampai Nabi Isa, itu keturunan Nabi Ibrahim. Nabi akhir zaman dari zaman Nabi Ismail, Ismail ke Kinanah, Kinanah bukan Nabi. Kinanah turun ke Quraisy atau Fihr, bukan Nabi. Quraisy turun ke Hashim, bukan Nabi. Turun ke Abdul Muttalib, bukan Nabi. Abdullah bukan Nabi, sampai ke baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu larinya ke Nabi Ibrahim. Innallaha astafa Adama, Allah sucikan Adam. Wa Nuha, dan Nuh. Wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim.
alaihissalam. Bayangin Pak, itu kira-kira orang yang caci maki Nabi Nuh mana sekarang? Nggak ada yang kenal sama mereka dan nggak ada yang peduli. Namruz dikenang karena keburukannya, dan orang-orang yang tidak mendukung daripada dakwahnya Nabi Ibrahim, nggak ada sejarah ingat mereka Pak. Nabi Ibrahim nggak butuh pengakuan manusia, tapi lihat kita tadi sholat ngadep ke Ka'bah. Kita sholat pahalanya lari ke Nabi Ibrahim. Orang tawaf pahalanya lari ke Nabi Ibrahim. Yang kedua, Allah kumpulkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam dimakamkan di Palestina. Siti Sarah dimakamkan di Palestina. Nabi Ishak dimakamkan di Palestina. Nabi Yakub yang wafat di Mesir minta kepada Nabi Yusuf supaya dibawa jenazahnya ke Palestina, dimakamkan di samping Nabi Ibrahim di Palestina, dan Nabi Yusuf juga di Palestina. Hanya Nabi Ismail alaihissalam yang dimakamkan di tembok Ka'bah. Mudah-mudahan kita semua bisa ziarah ke Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Amin, Allahumma amin. 3, Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ini Masya Allah Pak. Ibaratkan kita diusir dari kampung, dikejar-kejar, difitnah, kita bunuh orang. Sampai ke satu tempat kita dinikahkan dengan seorang wanita cantik, bapaknya seorang nabi. Misalkan, kamu mau ke rumah siapa? Ke rumah mertua saya. Mertua kamu siapa? Pejabat eselon, jenderal begini, bintang 3, bintang 2 misalkan. Emang ada Pak yang ngalahin kita jadi menantunya Nabi Pak? Mau kemana? Ke rumah mertua gue dong. Mertua lu siapa? Nabi. Ya Allah, bisa ngomong langsung sama Allah Pak. Enak banget. Kambing banyak. Kalau kita posisi kayak Nabi Musa, istri cakep, anak ada, mertua kita Nabi, nggak ada yang nyakitin kita, PW. Gimana tuh Mesir? Biarin aja lah, pasrah. Enggak, berjuang, ditinggalkan semuanya. Lihat patternnya, lihat. Meninggalkan comfort zone mereka, karena ada sesuatu yang betul diperjuangkan. Kalau kita takut tinggalin sesuatu karena Allah, sampai kapanpun kita akan begitu aja dan gak punya tabungan nanti kita di akhirat. Semua mah capek Pak. Para nabi capek, para ulama capek, para mujahid semua capek. Semua letih dan lelah, pekerja capek. Tapi kalau kita pikirannya kecil, kita nggak akan bisa besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Isa. Nabi Isa ini hijrahnya nggak tanggung-tanggung Pak. Kalau Nabi Musa itu kesian, jemput Bani Israel sampai di tepian Laut Merah. Innala mudrokun, Musa mendingan kamu nggak usah bawa kami deh, depan laut, belakang Fir'aun, selesai kami. Udah diselamatin begitu modelnya Pak. Selesai nyebrang, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Musa bikinin kami patung-patungan, Tuhan-Tuhanan biar bisa kami sembah. Itu kaki belum kering Pak. Belum kering dari basahnya Laut Merah, habis ngeliat Fir'aun tenggelam, habis ngeliat laut dibelah. Emang tipikal Bani Israel modelnya begitu cara berpikirnya. Agak sakit jiwa memang, beneran. Habis ngeliat laut dibelah Pak, diselamatin, terus minta bikinin patung. Kenapa? Karena FOMO. Ngeliat kaum nyembah patung, dia pengen ikut-ikutan. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi Musa tuh kesian. Nabi yang takdirnya harusnya bawa Bani Israel ke Palestina, tapi nggak nyampe Palestina. Di sini ada yang tahu kuburan Nabi Musa? Nggak ada. Satu-satunya orang yang tahu kuburan Nabi Musa cuma baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kalau saya di situ nanti kamu saya tunjukin kuburan Nabi Musa di atas pasir batu berwarna merah. Alal kathibil ahmar. Makanya waktu Nabi itu Isra melihat ra'aitu Musa yusalli fi qabrihi, saya melihat Musa itu sholat di dalam kuburnya. Itu Nabi Musa. Nabi Isa hijrahnya dari bawah ke atas, dari bumi ke langit. Di langit ketiga nunggu. Cobaan Nabi Isa Pak, sampai sekarang difitnah. Kalau kita difitnah koruptor tuh banyak di KPK. Kadang-kadang koruptor ketangkep pakai jas oren, pakai rompi oren, masih aja ketawa-tawa. Kalau difitnah jadi anak Tuhan bagaimana Pak? Bapak mau Pak? Disembah orang mau Pak? Ketiak bau, perut kalau lapar bunyi, masih kentut, mau disembah orang. Bayangin Pak.
Nabi Isa Pak, orang paling kenal Allah, disembah. Dan sedihnya nggak bisa langsung klarifikasi. Kalau zaman sekarang mah, misalkan difitnah, langsung klarifikasi. Nabi Isa nunggu sampai kiamat Pak, baru klarifikasi. Sekarang nyaksiin fitnahan-fitnahan itu terjadi buat beliau. Difitnah tapi harus sabar, difitnah tapi harus ikhlas. Klarifikasinya nanti di akhir zaman. Begitu timur dah tenggelam, barat dah tenggelam, dah ada binatang melata keluar, dajjal dah keluar, baru turun Nabi Isa alaihissalam. Dengan rambut yang tergerai, dengan baju kain berwarna putih yang dicelup ke safron, warnanya agak kekuning-kuningan. Kedua tangan beliau di atas sayap malaikat. Ketika beliau menunduk, keringatnya berjatuhan seperti mutiara. Dan tidaklah beliau bernafas, melainkan setiap orang pasti akan menciumnya sejauh pandangan beliau memandang. Kalau orang itu beriman akan hidup, tapi kalau orang itu tidak beriman akan mati. Beliau akan mematahkan salib, akan membunuh babi, dan akan menikah, punya anak. Tuh, tapi nunggu dulu, sabar. Kalau kita modelnya putus asa sama janji Allah, nggak mungkin jadi Nabi Isa Pak. Diuji, kapan ini Faraj ini? Makanya ada kitab karangan At-Tanuhi namanya Asyiddah Ba'dal Faraj. Diajarin kita, ada seorang ulama, dia takut dengan seorang lain tuh. Takut banget. Mimpi. Dalam mimpinya itu ada hatif, ada suara mengatakan, bacalah di rakaat kedua salat subuh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baca surat Al-Fil. Surat Al-Fil itu kan begini Pak. Ini Ka'bah. Banyak orang. Terus orangnya pada minggir. Menyerahkan Ka'bah kepada yang punya 100%. Melawan apa? Pasukan gajah yang berbaris-baris. Akhirnya orang itu mendawamkan amalan ini. Sampai akhirnya orang yang mau menzalimi dia celaka. Lalu At-Tanuhi memberikan komentar, saya tambahkan di rakaat pertama sholat subuh, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, supaya kita diberikan ketenangan batin. Jadi rakaat pertama baca alam nasyrah, rakaat kedua baca Al-Fil. Nah, begitu Nabi Isa, datang Nabi Muhammad SAW. Hijrah Pak. Dan ini warisannya Nabi kepada siapa? Kepada para ulama. Kalau Muharram identiknya sama anak yatim. Kalau anak yatim kumpul, saya bilangin sama mereka tuh, nabimu yatim. Imam Syafi'i yatim. Imam Bukhari yatim. Ini orang-orang besar Pak. Imam Syafi'i dari Palestina, gak punya uang ibunya. Gak punya uang, orang miskin. Gak punya uang. Nangis Imam Syafi'i bilang, saya mau ngaji di Mekah. Itu ujung-ujung Pak. Dari utara ke selatan itu Pak. Ini ibu gak punya uang, dibawa anaknya itu, dibawa. Sampai di Mekah, gak punya uang buat sekolah Pak. Ngomong sama guru ngajinya, gak apa-apa, kamu gak usah bayar, umur 7 tahun hafal Quran. Tapi beliau suka nulis. Gak punya uang buat beli kertas. Ada kulit diambil, ada tulang diambil ditulis, ada batu ditulis. Tiap minggu, kerjanya Imam Syafi'i pergi ke pabrik kertas. Ada kertas bekas gak? Itu Imam Syafi'i. Sampai akhirnya beliau sadar, oh ini kaitannya agama dengan syair Arab. Akhirnya beliau belajar syair-syair Arab. Tinggal beberapa tahun di kelompok orang Badui untuk mempelajari bahasa Arab yang masih asli. Gak punya uang anak yatim, gak jadi excuse, gak jadi handicap. Justru menjadi motor bagi beliau. Umur 10 tahun hafal Muwatta. Dari Makkah beliau nangis lagi, Bu, saya pengen ke Madinah ngaji, ibu gak punya uang nak. Akhirnya ibunya datang ke gubernur Pak. Ini anak saya orang baik, anak saya cerdas, pinter. Dikasih surat rekomendasi. Sampai ke kota Madinah ketemu Malik bin Anas. Apa kata Malik bin Anas? Ra'aitullaha qad alqa fi nafsika nuran. Saya itu melihat Allah sudah menyampaikan cahaya ke dalam hati kamu, Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau baca kitab begini Pak. Ini kan kitab dibuka. Yang satu ini ditutup. Karena beliau itu memorinya itu scanning. Kalau misalkan sekali baca langsung hafal. Makanya ditutup. Misalkan kita begini, tutup satu, baca lagi, tutup langsung hafal. Imam Syafi'i itu.
Ngaji sama Imam Malik beberapa tahun, umur 15 tahun kata Imam Malik, saatnya kamu itu memberikan fatwa di Masjid Nabawi. Ya Allah Pak, anak umur 15 tahun Pak, ngajarin ulama yang udah tua-tua. Akhirnya pergi Imam Syafi'i kemana? Ke Kufah belajar dengan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah. Pergi ke Son'a, ke Yaman, difitnah. Kamu ini kan keturunan suku Quraisy. Kakek kamu dengan kakek Rasulullah bertemu di Abdi Manaf. Kamu mau memberontak ya? Dirantai Imam Syafi'i dari Son'a pergi ke mana? Pergi ke Baghdad untuk ketemu Harun ar-Rasyid. 3.800 km Pak dirantai. Imam Syafi'i itu punya wasir Pak. Dan gak jarang Imam Syafi'i kalau ngajar di bawahnya ada baskom untuk nadahin darah yang jatuh. 54 tahun meninggal. Imam Bukhari buta masih kecil. Ibunya nangis Pak. Minta sama Allah. Hijrah itu mereka semua. Orang Uzbek Pak, bukan orang Arab, orang Uzbek. Nangis. Doa. Malamnya ketemu dengan Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, ya hadhihi qad raddallahu basarabnik bi barakati du'aik. Wahai seorang ibu yang kasihan, janganlah kamu bersedih karena Allah sudah mengembalikan cahaya pada kedua mata anakmu dengan keberkahan doamu. Bangun Imam Bukhari, datang umur 11 tahun ke majelis, ada orang hadis, ya Syekh ini kamu salah periwayatannya, ini dari fulan lewat fulan, bukan dari fulan ke fulan. Kamu anak kecil tahu apa? Idza kunta muhiqqan farji ilal asal. Anak kecil Pak, ngomong sama orang 50 tahunan, kalau kamu benar coba lihat kepada teks aslinya, dicek yang benar Imam Bukhari. Pergi Bukhari dari Uzbekistan. Niatnya apa? Karena Allah. Karena Allah. Jalan pergi ke Syam. Dari Syam pergi lagi ke Makkah, pergi lagi ke Madinah, terus ke Mesir, balik lagi ke Madinah, nulis hadis Nabi SAW 7.275 hadis. Setiap hadis beliau mandi, wudu dan sholat 2 rakaat. Sekarang orang-orang yang benci Imam Syafi'i ada yang dengar? Nggak ada. Dan Imam Bukhari Pak, begitu sampai di kampungnya, diutus, utusan pemerintah. Kamu harus datang. Karena anak saya mau belajar dari kamu. Kata Imam Bukhari, al ilmu yu'ta wa la ya'ti ilaih. Ilmu itu didatengin, bukan ngedatengin. Kalau kamu mau anak kamu datang ke sini, nggak mau, diusir Imam Bukhari Pak. Sampai akhirnya raja itu meninggal, baru Imam Bukhari balik ke Uzbekistan. Direstorasi kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang kalau bukan karena Imam Bukhari, nggak mungkin ada orang Indonesia mau pergi ke Uzbek. Kecuali hanya untuk ngelancong dan orang yang nggak paham sama agamanya. Ini anak yatim, punya handicap semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan karena perjuangannya. Mereka mau hijrah Pak. Berpindah dari satu keadaan yang nggak baik kepada satu keadaan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah kita yang hidup di zaman ini punya peluang yang nggak berbeda dengan mereka. Mungkin bukan kita yang jadi ulama, tapi jangan sampai keturunan kita nggak ada yang punya sumbangsi buat agama ini, jangan sampai. Saya lagi buka pesantren, ada beasiswa buat 2 anak yatim. Garansinya apa? 2 tahun hafal Quran, di tahun ketiga bahasa Arab, bahasa Inggrisnya lancar, dan mengerti pemetaan keilmuan Islam. Santri cuma saya terima 15 anak. Gurunya 4 Pak. S3-nya 1, S2-nya 1, kemudian S1-nya 2. Ini hafal Quran semua. Dan pesantren itu nggak besar, karena di sini ruang santri, di tengah sini aula untuk ditempel sama aula untuk belajar, sininya gurunya tinggal, mereka tinggal bersama situ. Sebulan cuma 1.250.000 Pak. Uang pangkalnya 5 juta boleh nyicil sampai kiamat. Karena kita bukan cari duit. Saya kemarin baru pulang dari Simangambat. Bapak kalau saya Simangambat, istri saya aja sampai salah bikin sebut nama Singangambang katanya. Jadi Simangambat itu kita 3 jam pergi ke Silangit naik pesawat, dari Silangit 8 jam kita ratusan kilometer masuk ke tengah hutan. Di situ ada pesantren, saya punya kawan. Terus saya bilang, saya punya software, kalau dilakukan sehari 20 menit, santri dengan santri, santri dengan guru, guru dengan guru, saya jamin 1 tahun mereka semua sudah cas cis cus berbahasa Arab, berbahasa Inggris.
Saya kasih softwarenya gratis. Sekarang pendidikan mahal. Sangat mahal, Pak. Orang mau masuk sekarang, masuk SD 20 juta, 30 juta, 15 juta. Ya. Udah gitu pulang-pulang dikasih handphone lagi. Pulang-pulang nonton TikTok lagi. Ya. Ini masih kebuka, masih ada slot karena saya baru buka di tanggal 1 kemarin, kita masih 15 hari. Yang ingin tahu informasinya silakan hubungin Pak Haddad. Tempatnya di Tangerang. Rapi, bersih. Makannya 3 kali sehari, dijaga, full kontrol, dan saya terus memantau setiap hari di situ ngajarin mereka juga. Jadi silakan bapak-bapak yang mau anaknya jadi ulama, kalau ada ponakannya, kalau ada yang yatim, bahkan kalau dia bukan yatim tapi berprestasi, silakan datang. Sekali lagi saya tekankan, ini tidak sama sekali untuk mencari uang, tapi justru adalah kita ingin mencetak orang-orang yang betul-betul punya kualitas, bukan hanya kuantitas. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak semua hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan. Saya doakan bapak-bapak tahun depan yang gajinya tadinya 7 juta jadi 14 juta. Yang tadinya 10 juta jadi 20 juta. Sehat walafiat, tidak sakit. Saya doakan di tahun ini bapak-bapak enggak ada yang ngerasain rumah sakit, enggak ada yang perlu ke apotik, enggak ada yang perlu beli obat. Sholatnya, sujudnya lama, baca Qur'annya bahagia, senang, dan banyak uang yang Bapak keluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dikasih husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratir rasul Fatimah al-Batul bintir Rasul lana wa li walidina wa auladina wa dzurriyyatina wa masyayikhina fiddin wa li qada'i jamil hawaij fid dunya wal akhirah. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.